Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai agenda utama kegiatan kita hari ini tentang diseminasi modul 14 calon guru penggerak angkatan ke-8 tentang budaya positif di sekolah akan dipaparkan oleh Saudara Hijir Ismail, SPD dari UPT SDN 1 Angka 1 Pindah. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Yang diberikan, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan budaya positif tentang keyakinan kelas. Yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Adalah perlu diciptakan yang namanya prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebijakan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama antara guru dengan para peserta didik. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Ada contoh pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Nah, biasa atau mungkin kita menjawab pasti demi kesehatan atau keselamatan diri kita. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang menjadi suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara umum, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan sebuah keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih menjalankan sebuah keyakinan daripada hanya menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam kelas. Begitupun dengan peserta didik kita, peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau berlaku begitu. Embel-embel yang mengikut yaitu sebuah hukuman. Kalau keyakinan muncul dari dalam diri kita atau secara intrinsik. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada sebuah peraturan, yaitu lebih rinci dan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan tidak menggunakan lagi kata tidak dan jangan. Jadi tidak ada lagi keyakinan kelas bilang tidak boleh terlambat. Nah, itu semua kita mau ubah menjadi satu kalimat positif. Nah, keyakinan seperti itu muncul seperti jawab religius. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk kata dalam keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu kalau dia merujuk ke satu bentuk kalimat positif bisa digabung kayak disiplin, tidak boleh terlambat. Berarti itu kebijakan atau kebijakannya itu adalah atau kata positifnya adalah disiplin. Tidak boleh berkeliaran di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Itu sama adalah bentuk kata-kata positif yang merujuk ke kata disiplin. Jadi tidak perlu terlalu banyak keyakinan dalam satu
kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jangan buat keyakinan yang tidak bisa dijalankan di lingkungan sekolah. Dan terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berkas harus semua peserta didik terlibat untuk mengeluarkan apa sih keinginan anak tersebut dalam menentukan sebuah keyakinan. Kita beri kebebasan, kita beri waktu untuk menuliskan keyakinan apa yang mereka ingin laksanakan selama proses belajar atau selama 1 semester atau selama 1 tahun. Dan keyakinan kelas ini bisa saja kita tinjau selama kita gunakan selama 1 semester. Tetapi dalam perjalanannya keyakinan kelas ini bisa saja kita ubah. Kalau ada lagi satu keyakinan yang tidak bisa terpenuhi atau ada yang tidak terkendala dalam kelas kita, maka keyakinan kelas ini bisa saja kita ubah di pertengahan jalan. Nah, demikianlah tadi paparan materi saya tentang keyakinan kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita sedikit mereview singkat keyakinan kelas. Saya harap interaksi dari Bapak Ibu semua tentang review yang ada di atas. Nah, ada pertanyaan mengatakan seperti ini. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama? Tidak. Ada yang bisa menanggapi? Tidak sama. Tidak sama. Salah atau betul? Salah. Kita lihat jawabannya. Next. Nah, benar ya. Jadi keyakinan kelas dalam peraturan kelas itu adalah hal yang sama. Jawabannya adalah sama. Sudah dijelaskan tadi bahwa kalau keyakinan kelas itu dari dalam hati dibuat. Kalau peraturan kelas biasa sudah tersedia memang di sekolah atau di kelas. Yang ujung-ujungnya itu pasti ada sebuah hukuman atau sanksi yang melekat di setiap aturan tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal. Salah atau betul? Betul. Ya, jawabannya adalah betul. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Apa nilai kebijakan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Ini adalah aturan. Nilai kebijakan seperti apa? Nilai positif maksudnya di sini menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebijakan apa yang ingin diangkat dari peraturan tersebut? Orang disuruh menggunakan motor saat berkendara. Kira-kira nilai keyakinan atau kebijakan apa? Keselamatan. Keselamatan, ada yang lain? Mematuhi aturan. Coba kita jawabannya. Disiplin. Nah, keselamatan. Jadi begini bentuk kebijakan dalam kelas. Tidak usah lagi menggunakan kalimat yang panjang. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebijakan apa yang diinginkan di sini? Kebersihan. Kebersihan. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Next. Menjaga kebersihan. Terakhir, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan. Santun, saling menghormati. Selalu bersikap positif kan, hormat. Next. Nah, terakhir, di sini kita mengurutkan langkah-langkah utama dalam penetapan pertama yang harus kita lakukan. Di sini ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, kira-kira langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menentukan sebuah keyakinan di dalam kelas kita. Artinya kita sama siswa tadi ini Berdiskusi memunculkan. berdiskusi, Memunculkan peraturan. memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ada yang lain? Nah, coba kita lihat yang pertama. Next. Ya, yang pertama
kita harus berdiskusi dengan siswa kita. Kan di dalam kelas itu masih ada aturan. Nah, kita tanya dulu, apa aturan-aturan yang berlaku di kelas kita? Pasti mereka bilang, tidak boleh berkeliaran, tidak boleh buang sampah, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh pajak-pajak. Pasti menggunakan kata tidak karena masih dalam bentuk peraturan. Selanjutnya, kira-kira yang mana? Cepat sekali. Kalimat yang lebih positif. Dari semua jawaban anak-anak kita munculkan, kemudian kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Di sini dalam membuat keyakinan kelas tidak menggunakan lagi kata tidak dan jangan. Yang kedua tadi mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Setelah mendapatkan kalimat positif, kira-kira yang mana lagi? Menjadikan peraturan menjadi milik kalimat-kalimat atau ya, dari peraturan kelas kita mencari kalimat kebijakannya seperti disiplin, bertanggung jawab, peduli lingkungan, saling menghormati. Selanjutnya setelah mendapat nilai kebijakan, kita kemudian mendiskusikan mengenai lanjut gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya setelah kita diskusikan adalah ya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Artinya setelah kita mendapatkan kalimat keyakinannya, kita sampaikan kepada bisa, artinya tadi bisa dalam jangka waktu panjang 1 tahun, 1 semester, tapi bisa saja keyakinan ini sewaktu-waktu bisa kita rubah. Dan terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya baiklah Bapak Ibu semua, inilah yang saya sempat sampaikan tentang apa itu keyakinan kelas yang kita bisa buat di dalam kelas kita masing-masing. Semoga penyampaian yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini merupakan hari pertama kita bertemu di kelas 6. Hari pertama kita memasuki tahun ajaran 2023-2024. Seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, sekolah itu menawarkan yang namanya sebuah aturan sekolah. Sama juga di kelas 6. Di kelas kita itu harus yang ada namanya aturan-aturan yang harus dijalankan oleh setiap siswa. Ada yang masih ingat aturan yang berlaku di setiap kelasnya waktu di kelas 5, aturan yang ada di kelasnya? Siapa? Coba angkat tangan orang. Dilarang mencoret meja, itu adalah satu peraturan. Ada yang lain? Ada yang Grace? Dilarang tidur saat belajar, dilarang. Berarti itu adalah aturan yang harus dijalankan. Miftah? Jangan membuli teman. Nah, itu merupakan beberapa aturan-aturan yang berlaku di kelas. Sebentar, Bapak akan memberikan secari kertas. Silakan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kalian, pikiran kalian tentang aturan yang akan kita lakukan di kelas kita, yang akan kita jalankan. Nanti dari aturan ini kita akan ubah kalimatnya. Kalau masih kasar seperti ini, tidak boleh, dilarang. Nanti kita akan ubah kalimatnya membentuk satu keyakinan, yang mana keyakinan kelas. Saya akan bagikan kertas. Di sini silakan tulis aturan yang menurut kalian yang harus kita jalankan di dalam kelas ini.
tuliskan ke sekolah tepat waktu. Yang saya tuliskan tidak boleh membuli teman. Yang saya tuliskan dilarang membuang sampah di kelas. Ya, jadi apa yang kalian semua sudah tuliskan inilah yang akan kita ubah menjadi satu keyakinan kelas kita. Di sini ada beberapa aturan yang sudah dibuat, nanti ini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk keyakinan kelas. Dan inilah yang akan kita terapkan dalam kelas kita selama kita coba dulu selama satu. Siap melaksanakan? Siap. Nah, sudah ada semua keyakinan yang dibuat? Selanjutnya silakan kita tempelkan pada keyakinan kelas yang sudah saya buat di sini. Nah, inilah keyakinan kelas yang akan kita jalankannya. Jadi dengan hasil kesepakatan kita semua tadi sudah menemukan keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Silakan secara bergiliran menempelkan keyakinan